Timnas senior naik, saya berharap PSSI tidak lupa dengan pemain lokal. Salah satu kualitas dia bisa bicara sama semua pemain. Saya menjadi top skor, mungkin karena PK. Hah? PSSI sekarang lebih serius dengan naturalisasi tapi juga dengan profesionalisme dalam sepak bola. Tapi kalau lihat Indonesia waktu saya main, ya kurang kurang bagus. Dan kalau saya lihat sekarang, semua profesional, semua kelihatan profesional, seperti jersey-nya, seperti gaya dari pemain di lapangan, seperti stadion, lapangan untuk latihan sekarang lebih bagus. Saya sangat bangga dengan performa timnas karena sekarang udah lebih kelas dunia. Karena beberapa pemain sudah dinaturalisasi juga, mereka bawa banyak pengalaman dari sepak bola Eropa ke timnas Indonesia. Pasti semua masyarakat Indonesia rasa bangga karena performa timnas sekarang lebih bagus daripada beberapa tahun lalu. Cukup bagus karena menurut saya untuk pemain-pemain Indonesia, apalagi pemain-pemain Indonesia yang masih muda dan belum berkembang, pelatih asal Korea itu bagus sekali karena saya tahu dari pengalaman sendiri dan pengalaman dari teman-teman pemain sepak bola yang pernah main di Korea. Mereka selalu bilang pelatih-pelatih dari Korea selalu tegas. Itu bagus untuk pemain muda karena pemain muda harus dengar pelatih. Saya juga punya pengalaman di Indonesia. Ya, kalau ada pelatih yang lebih tegas itu lebih bagus untuk hasilnya karena nanti di lapangan taktik dan gaya permainan pemain selalu main dengan instruksi pelatih. Ya, kalau ada perbedaan besar ya itu mungkin disiplin. Dan karena itu menurut saya bagus Shin Tae-yong dulu gabung timnas karena pasti dia mau berlatih dengan banyak disiplin, lebih tegas. Sekarang kita bisa lihat hasilnya. Sebelum dia gabung Brisbane Roar, saya belum kenal Patrick Kluivert. Saya tahu karena lihat di TV. Dia pemain bintang timnas Belanda, pemain bintang dari Barcelona. Dan waktu saya dengar, oke dia datang ke Brisbane, wah, saya senang ya. Ya itu luar biasa. Siapa bisa bilang kalau lihat banyak pemain bintang, ya susah untuk langsung berkoneksi. Tapi PK lebih open, lebih bebas bisa bicara, bisa nongkrong. Itu juga karena saya asli Belanda juga. Saya juga bantu dia untuk beradaptasi di Brisbane, bantu dengan cari kafe yang enak, restoran yang enak. Menurut saya pengalaman saya ya sangat sangat positif. Itu sudah 15 tahun lalu dan pasti sekarang dia jauh lebih baik daripada waktu itu. Salah satu kualitas dia bisa bicara sama semua pemain. Kalau lihat pelatih yang selalu tegas, dia bilang oke, kalian semua sama, sekarang semua harus lari. Tapi kalau lihat Louis van Gaal dan PK, mereka lebih bisa lihat orang ya, yang pribadi, oke dia butuh ini, atau yang pemain yang lain dia butuh lebih banyak istirahat, yang lain bisa latihan lebih banyak. Satu pemain kamu harus bicara pelan-pelan, yang lain harus lebih tegas. Ya, menurut saya itu yang perbedaan yang dia dapat dari coach Louis van Gaal. Karena Louis van Gaal selalu lihat ya pribadi. Ya, dia orang baik dan juga orang biasa, bisa nongkrong, bisa bercanda dan lain-lain. Ya, itu bagus sekali. Karena saya dari Belanda, saya masih ingat dia waktu saya masih kecil nonton final Champions League dan dia cetak gol. Ya, itu waktu zaman Ajax yang paling paling baik yang menang Champions League dan World Title. Untuk saya dia hero dan waktu dia datang di Brisbane, saya bisa bicara tentang apapun dengan hero saya. Itu aneh, aneh juga.
Ya setelah Brisbane saya ikut Adelaide United, saya menjadi top skor. Mungkin karena PK. Hah? Ya, saya baru tahu juga. Ya, kalau ada orang seperti PK di klubmu, ya kamu lebih kalau apa yang dia bilang kamu dengar, kamu lebih fokus, kamu lebih bermotivasi, ya pasti itu bantu performa saya juga. Apa yang semua striker bilang, kamu harus latihan, latihan shooting, shooting, shooting dengan dia juga. Tapi ya saya lebih bermotivasi karena lihat PK dari dekat cetak gol terus di latihan, ya itu pasti kasih motivasi saya untuk naik performaku. Ya, menurut saya ini kesempatan bagus untuk dia karena kalau lihat timnas sudah dekat bisa lolos ke Piala Dunia, ada beberapa pertandingan lawan China, Bahrain, Australia, dan menurut saya kalau main seperti main lawan Saudi, pasti bisa dapat hasil terbaik. Pasti pemain-pemain lebih banyak motivasi karena ada pemain bintang yang menjadi sekarang pelatihnya dan itu bisa kasih ekstra motivasi. Ya, semoga itu yang terjadi. Waktunya, menurut saya itu waktunya karena bulan Maret udah pertandingan untuk kualifikasi Piala Dunia. Kalau pelatih baru datang di klub, dia pasti butuh waktu untuk beradaptasi sama pemain. Pasti mau ganti gaya permainan, sistem permainan. Itu butuh waktu. Tapi itu saya bilang di klub setiap hari ada pemain untuk latihan, untuk belajar sistem baru. Tapi kalau di tim nasional, pemain-pemain cuma gabung berapa kali setahun? 8 kali mungkin? 8 kali setahun, 2 minggu. Kalau mau ganti sistem permainan, ya itu sulit sekali. Tapi sekarang cuma ada berapa hari sebelum lawan Australia. Ya. Untuk jangka panjang, saya rasa dia baik sekali. Di seluruh dunia sekarang ada perhatian di dalam media tentang Indonesia. Itu bagus. Sekarang orang langsung tahu, oh Indonesia, mereka mau itu tim cukup bagus, mau ke Piala Dunia. Baru pertama kali orang dengar berita seperti ini. Dia bisa bicara sama semua orang, semua pemain. Dia bisa bermotivasi, dia bisa bantu taktik. Akhirnya ini bukan cuman PK punya pekerjaan, itu juga punya asisten, itu juga punya asisten yang lain, mungkin direktur teknis. Itu satu paket yang harus bantu untuk sepak bola Indonesia bisa berkembang. Saya positif dia bisa. Saya selalu berpikir tentang balance. Karena kalau lihat banyak yang dinaturalisasi, ya saya juga sedikit merasa oke, okay, tapi anak-anak yang sekarang main sepak bola di kampung di Jawa Barat, ya di Ambon, di mana di Bali, sekarang lihat timnas mungkin susah untuk masuk timnas ya. Nggak punya semangat lagi untuk mau main di timnas karena mereka merasa oh ya harus main di Eropa dan pemain naturalisasi cuma bisa masuk. Saya berharap PSSI sekarang punya fokus dan pasti keluar uang ke timnas senior. Semoga juga mereka juga lihat academy development bisa menginvestasi tenaga uang ke timnas senior tapi juga langsung yang lain di bawah juga yang anak-anak masa depan. That's my vision, itu visi saya. Timnas senior naik tapi juga yang akademi dan anak-anak masa depan sepak bola Indonesia juga ikut. Harus ada kombinasi dari lokal, naturalisasi untuk seluruh Indonesia bisa masih punya koneksi sama sama pemain di lapangan.
Ini boleh, tapi jangan lupa anak-anak yang yang masih muda, yang mungkin untuk masa depan Indonesia, sepak bola Indonesia, mereka yang harus bawa kita ke Piala Dunia. Jangan lupa mereka. Ya, yang kritik saya. Saya mengerti ya untuk jangka pendek. Kalau dapat hasil yang bagus, itu juga kasih lebih banyak motivasi dari masyarakat Indonesia di dunia sepak bola. Semua orang tahu tentang Indonesia. Itu juga penting sekali. Tapi semoga saya berharap PSSI tidak lupa masa depan Indonesia dengan pemain lokal. Karena saya tahu di masa depan harus butuh semua pemain Indonesia yang bisa bisa dapat, yang juga yang lokal. Sekarang klub-klubnya dengan pemain keturunan Indonesia udah punya social media account dengan bahasa Indonesia. Kemarin nonton TV juga omong tentang Indonesia, PK yang gabung, ada peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Sekarang di mana-mana. Dulu orang tidak tahu tentang sepak bola Indonesia, sekarang di seluruh dunia orang tahu. Marcelino key player, tapi sekarang semua orang tahu dia key player, dan ya kalau ada defender yang jaga dia lebih susah untuk dapat hasilnya. Tapi saya lihat sekarang balance di dalam tim, kalau serang atau mau bertahan itu lebih lebih bagus, lebih lebih kompak. Menurut saya timnya yang lebih kuat sekarang. Ya, saya selalu berpikir tentang itu. Menurut saya ada banyak talenta dalam bidang kuliner, IT, bidang sepak bola ada di Indonesia, tapi orang tidak tahu tentang mereka. Dan saya mencoba bawa ke Eropa atau di mana-mana. Dan saya sudah selalu berpikir tentang itu juga. Kenapa pemain Indonesia tidak susah untuk pindah ke Eropa? Menurut saya itu karena kalau pemain muda udah punya prestasi bagus di Indonesia, dia langsung menjadi bintang di Indonesia. Dan saya bisa mengerti karena kalau di Indonesia, untuk banyak orang, kalau dapat hidup yang bagus di Indonesia, kamu menjadi bintang, pasti gaji bagus, dapat sponsor, orang di mana-mana orang tahu kamu siapa. Ya, kenapa mau pindah ke Eropa dengan cuaca dingin, jauh dari keluarga, makanan beda, harus bukti diri lagi. Mama saya orang Indonesia ya, keturunan Indonesia, dan waktu saya masih anak kecil, dia selalu bicara ke saya kalau saya harus tutup pintu. Sergio, tutup pintu dalam bahasa, ya. Atau buka sepatu, atau cuci muka, atau seperti itu. Saya udah sedikit tahu tentang bahasa, tapi ya itu cuma sedikit-sedikit aja. Dan waktu saya gabung Persib, ya saya juga berpikir, oke, sekarang saya masuk Indonesia, saya masuk timnas juga di naturalisasi, ya saya harus ikut seperti orang Indonesia yang tinggal di sini, harus omong bahasa Indonesia, berani omong bahasa Indonesia. Pasti saya bikin salah kalau ngomong dalam bahasa Indonesia. Sekarang masih masih juga karena sekarang udah tinggal di Belanda dan jarang bicara dalam bahasa Indonesia. Tapi ya, waktu itu saya harus omong bahasa Indonesia karena saya masuk timnas dan saya mau ya berkomunikasi langsung dengan teman-teman dalam tim dalam bahasa Indonesia, dan untuk kekompakan tim menurut saya itu lebih lebih bagus.